Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Baik kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa minha anna al-baita alladhi yuqra fihi al-Qur'anu tahduruhu al-malaikatu wa yattasi'u ala ahlihi. Rawal Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi bi isnadihi an Anas radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an: Al-baitu idza quri'a fihi al-Qur'anu hadarathul malaikatu wa tanakkabat anhu asy-syayatinu ay taba'adat anhu wa tas'a ala ahlihi wa kathura khairuhu wa qalla syarruhu. Tapi wa innal baita idza lam yuqra fihi al-Qur'anu hadarathu asy-syayatinu wa tanakkabat ay taba'adat anhu al-malaikatu wa dhaqa ala ahlihi wa qalla khairuhu wa kathura syarruhu. Qala wa fil babi an Abi Hurairah mawqufan wa an Ibnu Sirin intaha wa atharu Abi Hurairah wa hudalimi. Termasuk keutamaan dan kemuliaan bagi orang yang baca Al-Qur'an, annal baita, bahwasannya rumah, alladzi yuqra'u, yang dibaca, fihi, di dalam rumah apa, Al-Qur'anu, Al-Qur'an, bahwasannya rumah yang Al-Qur'an dibaca di dalamnya. Compok seibu jaya tahduruhul malaikatu, maka malaikat hadir di rumah tersebut. Wa yattasi'u ala ahlihi, dan bisa melapangkan, membuat jember de sedaya keluar barokana maos Al-Qur'an compok. Jadi compok sering baca Al-Qur'an kain to malaikat lebur, malah lebur seneng malaikat compok. Mulai compok pada malaikat tah akhirnya apa? Sekeluarga tentrem, adem ayem. Karena malaikat hadir, setan nah meje. Karena malaikat hadir, akhirnya kebagusan di dalam rumah tersebut banyak, tapi minim kejelekan. Wa qalla syarruhu, dan sedikit apa, kejelekan di dalam rumah tersebut.
Jadi keluarga rukun, tentrem, anak-anak nurut, barokah Al-Qur'an, nggak jemput. Roma Pantung apa? Rumah dilihat itu apa? Menyenangkan. Jadi keluar aura positifnya itu keluar. Barokahnya Al-Qur'an. Meskipun sehari hanya 1 lemper, 2 lemper, syukur-syukur satu juz. Seumpamanya kepingin 1 juz sehari ya setelah sholat 2 lemper, setelah sholat 2 lemper. Ini ya. Tapi bacakan Al-Quran rumah itu. Malaikat senang dan setan menjauh. Jangan hanya dikasih kaligrafi apa? Surat Ikhlas atau ayat tempelin supaya apa? Setannya enggak masuk. Lubuk setannya sudah di dalam. Hah? Ya kan? Yang dimaksud itu bukan itu, tapi apa? Membaca. Tapi wa innal baita, bahwasannya rumah, idza lam yuqra fihi al-Qur'anu, apabila Al-Qur'an tidak dibaca di dalam rumah tersebut, hadarathu syayatinu, yang hadir wa tanakkabat ay taba'adat anhul malaikatu, dan malaikat menjauhi rumah wadhaqa ala ahli, karena hadir setan, malaikat sobung, akhir apa? Sompok melo, pusing terus, wa qalla khairuhu wa kathra syarruhu, sedikit kebaikannya tapi banyak madharatnya, banyak jeleknya. Sekejo atau tak tokar bine, tokar bi anak, tak tokar bi anak, tokar bi tetangga. Hah? Yang kita mencopok tak bacain. Karena rumah dilihat itu bukan dari segi mewah luasnya bangunan, tapi rumah bisa sedap enak dipandang oleh orang lain itu ketika apa? Mengeluarkan aura positif. Tidak sedikit rumah besar, tapi ketika dilihat kelihatannya angker. Ya enggak? Akhir apa? Sering terbayang-bayang. Beda bocong, beda gombel. Kenapa? Karena tidak dibacakan Berarti meskipun besar mewah secara fisik, tapi ketika dilihat kayak apa? Menakutkan. Tapi rumahnya jelek, kecil, tapi di dalamnya penuh dengan amalan-amalan, baik itu sholat sunnahnya, zikirnya, terutama baca Al-Qur'annya, akan apa? Mengeluarkan aura yang positif. Wa minha anna tilawatal Qur'ani jala'ul qulubi, bahwasannya membaca Al-Qur'an itu dapat apa? Jala'ul qulub, dapat menyinarkan hati, bisa mencorong itu. Hati bisa mencorong karena banyak baca Al-Qur'an. Mula atena jember mencorong, tera padhel, akhir tak gampang sompak. Yakin
Orang gempat sumpek polana jarang maos Al-Qur'an. Karena Kanjeng Nabi adabu inna hadzal quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma. Bahwasannya hati-hati ini tasda'u bisa apa? Berkarat. Seperti karatnya besi apabila kena air. Ya enggak? Sama hati kita bitabit akra angin apa? Nayen sampai berkarat saking bunyaan dosa. Oke. La tahqirunna minadz-dzunubi aqallaha innal jibala minal hasad. Jangan meremehkan dosa kecil, tapi mau ngelakuin terus bitabid bun. Karena innal jibala minal hasad, karena gunung itu menjadi tinggi karena tumpukan pasir tumpukan kerikil. Terus berbuat maksiat bid'ah apa? Atenah berkarat. Kina ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, wa ma jalauha. Bagaimana sekira mengkilat ya Rasulullah? Ya, kayak dikasih apa? Mengkilat itu digosok ya kan, kayak cincin lah. Kalau lama nggak digosok apa? Meskipun ini perak bisa apa? Hitam. Tapi kalau ada obatnya itu ya kan, digosok gini apa? Mengkilat. Gimana cara mengkilatkan hati ya Rasulullah? Qala kasratu dzikril mauti wa tilawatul qur'ani, perbanyak mengingat kematian dan membaca Al-Qur'an. Itu cara kalau kita ingin apa? Hati kita ini apa? Betul-betul bisa mencorong, bisa cerah kembali. Perbanyak mengingat kematian. Karena banyak ingat kematian itu bisa menyebabkan kita ingat Allah. Kalau kita sudah ingat Allah, maka apa? Ingat akan ibadah kepada Allah. Itu jadi kita ingat kematian, maka mau sering-sering antara kuburan songkok. Sering dar kuburan. Supaya apa? Supaya mengingat kita jamun kita ini tidak hidup terus. Kita ini akan mati. Sementara mati nggak ada yang nemen. Nih istri pulang, anak-anak pulang ke rumahnya lah lagi, mobilnya dibawa, sepeda motornya dibawa. Gak taunya istrinya setelah meninggal apa kawin lagi. Harta yang dicari siang malam tidak pernah lelah dibawa apa? Suami barunya ya. Sementara waktu hidup dikasih harta lebih, sedekahnya kurang. Dikasih harta lebih, punya kewajiban haji enggak haji. Untuk peduli kepada orang fakir miskin enggak sempat karena sibuk kerja. Itu yang nomor 1. Nomor 2, watilawatul Qur'ani, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Itu cara agar supaya hati kita betul-betul mencorong, cerah, terang, berkilau kembali. Wa minha man ahabbal Qur'ana faqad ahabbahu Allahu wa rasuluhu.
Barang siapa yang senang kepada Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, maka Allah dan Rasulnya juga cinta kepadanya. Masya Allah. Jadi orang-orang pantas, kalau kemarin ada hadis bahwasannya orang-orang seahli Quran itulah keluarganya Allah, ahlina Allah. Pantas ya, karena orang se cinta lebur seneng ke Al-Quran, benar karo seneng to cah benar baca tapi ya malah maka ekelebur sareng Allah Subhanahu wa taala ben ekelebur sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dari riwayat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, man ahabba ayyuhibbahullahu wa rasuluhu falyanzur. Barang siapa yang senang man Allah dan Rasulullah senang ke dia, tengaleh sahabat Ibnu Mas'ud, mun beda orang senang ekelebur Allah dan Rasulullah, tengaleh lihat. Fa in kana yuhibbul Qur'ana fahuwa yuhibbullaha wa rasul. Kalau dia itu senang ke Al-Quran, berarti dia senang ke Allah dan Rasulullah. Tapi mau tak senang ke Al-Quran, ya jago ngakoh apa? Jago ngakoh apa? Lebur ke Allah dan Rasulullah. Maklum kenapa? Karena memang Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi berbeda orang lebur ke pangeran, lebur ke Gusti Kanjeng Nabi, maka jelopah ke Al-Quran. Annal Qur'ana huwa dzikrul hakim, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah pengingat yang bijaksana. Pengingat yang bijaksana. Wa ruyan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasannya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kitabullah amma innaha satakunu fitnatun, ama innaha satakunu fitnatun. Qultu famal makhraju minha ya Rasulullah? Faqala kitabullahi ta'ala fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum huwal faslu laysa bil hazal man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah ta'ala wa man ittaqal huda fi ghairihi adallahu Allah ta'ala wa huwa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim wa huwa as-siratal mustaqim wa huwa alladzi la tazigu bihil ahwa wa la taltabisu bihil alsinah wa la yasbau minhul ulama wa la yakhluqu ala kasratir raddi wa la tanqadi ajaibuh wa huwa alladzi lam tantahil jinnu aw id sami'athu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih man qala bihi sadaqa wa man amila bihi ujira wa man hakama bihi adala wa man da'a ilaihi hudiya ila siratin mustaqim. Masyaallah, luar biasa. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, ama inni, ingat bahwasannya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama innaha, bahwasannya dunia ini apa, satakunu fitnatun, penuh dengan fitnah. Dunia ini penuh dengan fitnah.
seno fitnah tunjenengan. Qultu, aku bertanya, famal makhraj min ya Rasulullah? Apa jalan keluarnya dari itu semua wahai Rasulullah? Dari apa? Dari menghindari fitnah dunia. Apa jalan keluar Gusti? Ijawab kanjeng Nabi, kitabullah taala. Jalan keluar pun karo apa? Berpegangan kelaban Al-Qur'an. Sobung jalan naik. Wan kita memegang Al-Qur'an sebagai landasan kehidupan kita. Karena semua sudah diatur sedemikian rupa di dalam Al-Qur'an. Bagaimana hidup pribadi dengan Allah, bagaimana hidup kita dengan sesama, dengan orang tua, dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman, semua sudah diatur. Sampai bagaimana dengan musuh, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul ketika untuk menghindari fitnah-fitnah yang ada di dunia ini, jalan keluarnya hanya satu, apa itu? Berpegangan teguh dengan kitabnya Allah. Kenapa? Fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Karena di dalam Al-Qur'an menceritakan apa yang terjadi sebelum kalian dan menceritakan apa yang akan terjadi setelah apa? Kalian. Dadi pone paling unik di dalam Al-Qur'an sampai Allah berfirman walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Apa sih tak beri contoh bi pangeran, beri contoh lambo pada orang sampai ngaku dadi pangeran nyamana lambo pada cerita orang saking sugih akhirnya durhaka ke pangeran nyamana kok. Napa pun cerita kisah itu. Jadi heran mau napa sing terjadi sekarang kilambe pun terjadi. Jadi Al-Qur'an ini menceritakan apa yang sebelum kalian dan menceritakan apa yang setelah kalian. Wa hukmu ma bainakum, dan menghukumi apa yang ada di antara kalian. Wal faslu laysa bil hazli, ya kan? Itulah Al-Qur'an, pemisah. Bukan main bukan barang gurau-gurauan, tidak. Serius Al-Qur'an olehnya mengatur sedemikian. Man tarkahu min jabbarin qasmahullah taala. Meninggalkan Al-Qur'an. Lagi kan? Ya. Lihat aja sendiri yang akan terjadi. Keadilan tidak akan terjadi. Semiskin jen miskin, sesoki jen soki. Wa mabnitaqul huda fi ghairi adallahu Allah taala. Barang siapa yang mencari petunjuk selain dari Al-Qur'an, maka Allah akan menyesatkannya. Karena petunjuk hanya ada di dalam Al-Qur'an. Karena semua di dalam Al-Qur'an diatur sedemikian rupa. Mulai kita mau tidur sampai tidur, bangun tidur, semua diatur oleh Al-Qur'an. Ada sudah. Kok cari petunjuk selain dari Al-Qur'an, tersesat. Kenapa? Wa hablullahil matin, karena Al-Qur'an itu adalah tamparnya Allah. Tambangnya Allah yang kokoh, yang kuat. Wa huwa dzikrul hakim, pengingat yang bijaksana. Wa huwa shiratal mustaqim. Al-Qur'an itu adalah jalan yang lurus. Wa huwa alladzi la tazigu bil ahwa wa la taltabisu bihil alsinah. Nah kan, mau kita mengikuti Al-Qur'an, hawa nafsu dak bakalan apa? Kemudian tidak bisa dibuat-buat oleh lisan manusia biasa. Tak bisa aja.
mangken lambe Musailamatul Kadzdzab sampai kau ngaku bisa apa? Hah? Kau ngaku jadi nabi, kau ngaku wahyu. Pas erotero ayat Al-Quran tak bisa. Wala yasba'u minhul ulama, dan ulama tidak akan pernah merasa puas dengan yang namanya Al-Quran. Semakin kepingin belajar. Wala yakhluqu ala kasrat raddi wala tanqadi ajaibuhu, ya kan? Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menolak, ya kan, terhadap Al-Quran. Dan keajaiban Al-Quran tidak pernah putus. Mulai zaman Kanjeng Nabi lambe ila yaumil qiyamah, keajaiban Al-Quran akan tetap muncul. Karena semua akan larinya ke Al-Quran. Wa huwal ladzi lam tantahil jinnu. Al-Quran itu apa? La tantahil jinnu id sami'athu hatta qalu. Sampai jin ketika mendengar Al-Quran mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar Al-Quran yang menghebatkan, yang apa? Mengheran, yang takjub, yang gawok. Yahdi ila rusdi fa'aman nabi, dia menunjukkan ke jalan yang benar, maka kami iman dengan apa? Al-Quran. Man qala bi sadaq, barang siapa yang berbicara dengan Al-Quran pasti apa? Benar. Keng Al-Quran menurut pendapat tadi piye? Al-Quran itu apa? Difahami dengan tafsir Al-Quran yang sudah dibuat oleh ulama-ulama kita. Sekarang mengatasnamakan Al-Quran tapi apa? Semaunya kan ditafsir tak bisa. Itu ngaku tafsir ulama-ulama yang sudah apa? Muktabar, Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, siapa lagi? Kayak Imam Fakhrul Razi. Wa man amila bihi ujira, barang siapa yang beramal dengan berlandaskan Al-Quran maka dia dipahala oleh Allah. Wa man hakama bihi adalah, barang siapa yang menghukumi dengan Al-Quran maka akan ada keadilan. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratal mustaqim, barang siapa yang mengajak kepada maka dia ditunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi itu yang perlu kita apa? Ya, tidak usah banyak-banyak, sedikit demi sedikit, yang penting apa? Selembar. Terutama masa-masa kita belajar di pondok pesantren harus betul-betul kita sering baca Al-Quran supaya apa? Paring atus paring hati sepeda akhir apa? Gampang nerima belajar dan kalau kita paring istiqomah baca Al-Quran, paring kemudahan untuk selalu baca Al-Quran. Mudah-mudahan lisan kita ini basah dengan baca Al-Quran, basah dengan membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya